Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk pelajaran masih bab yang sama, yaitu bab 8 tentang segi 4 yang part kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai persegi dan persegi panjang, luas dan keliling seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke penerapan persegi panjang dan persegi. Juga kita akan belajar tentang bentuk dari segi 4 yang lain, seperti jajar genjang dan sebagainya. Baiklah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar mengenai penerapan persegi panjang dan persegi dalam kehidupan sehari-hari. Yang teman-teman lihat pada slide, ini adalah contoh soal cerita penerapan persegi dahulu. Ya, kita baca, sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. Kita buat berarti ini lahannya berbentuk persegi. Kalau persegi itu berarti semua sisinya sama. Panjang sisinya 43. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5. Sekelilingnya dibuat 1,5. Berarti di sini 1,5, 1,5, 1,5 ya, sekitar segini lah ya, misalkan sisa si tamannya gitu. Berarti di sini kita tulis yaitu 1,5. Sisa lahan dibuat taman yang dikelilingi dengan pohon pelindung dengan jarak antar pohon 5 meter. Yang ditanya nanti sisa lahannya gitu. Dan kita bakal mencari banyak pohon pelindung yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohonnya 45.000. Oke, teman-teman bisa melihat. Jadi, kita cari dulu panjang sisi taman. Panjang sisi taman karena kan tadi dipakai tuh sekelilingnya dipakai untuk membuat pejalan kaki, jalan untuk pejalan kaki. Jadi ini diambil 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Berarti panjang sisinya udah bukan lagi 43, tapi panjang sisinya adalah 43 dikurang 2 kali 1,5. Kenapa 2 kali 1,5? Karena di sini ada 2. Jadi 2 dikali 1,5. Ya enggak? Ini juga 2. Berarti ini bukan lagi 43, tapi di sini adalah 40. Nah, ini juga jadi 40. 40. Sisa tamannya. Karena 43 dikurang 3. 3 itu dari 2 kali 1,5 yaitu 40. Ya kan? 43 diambil 1,5, 41,5. 43 diambil 1,5, 41,5. 41,5 diambil 1,5 lagi jadinya 40. Begitupun juga yang di sini 40, 40. Ya, jadi ini 40, 40, 40, 40. Nah, sekarang kita hitung banyak pohon pelindung yang diperlukan. Itu caranya adalah keliling tamannya dibagi sama jarak antar pohon. Keliling tamannya tadi kan rumusnya karena dia persegi 4 dikali sisi taman. 4 dikali sisi taman. Sisi tamannya adalah tadi 40. Dibagi jarak antar pohonnya 5 meter. Nah, jadi 4 kali 40 dibagi 5. Jawabannya adalah 160 dibagi 5 sama dengan 32 batang pohon. Itu yang diperlukan. Yang diperlukan untuk bisa ditanam di taman tersebut. Kita mencari biayanya. Tadi satu batang pohon 45.000, berarti 32 kali 45.000 sama dengan 1.440.000. Nah, itu jawabannya. Oke, tadi kita udah belajar mengenai penerapan persegi. Yang sekarang kita masuk ke penerapan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca dulu, sebidang lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 m dikali 9 m. Berarti kita buat kolam renang persegi panjang. Di sini 15, di sini 9. Kemudian di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 sama seperti tadi. Berarti di sini 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Nah, ini sisa kolam renangnya. 1,2. Sini 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang yang di tengah ini, ya.
Jika biaya pemasangan keramik lantai 200.000 per meter persegi, berarti kalau meter persegi adalah kita menggunakan luas. Dan biaya pembuatan kolam renang 2 juta per meter persegi, hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Yang pertama, sama seperti tadi, kalau tadi kan mencari keliling tamannya, sisi tamannya. Kalau ini kita cari luas kolam renang, karena luas itu kan panjang ke lebar, berarti ini kan beda sisinya. Ini kita gunakan panjang, di sini lebar. Kita cari dulu panjangnya bukan lagi 15 ya. Jadi panjangnya itu udah bukan lagi 15. Lebar juga udah bukan lagi 9. Tapi kita kurangin dengan 1,2. Berarti panjangnya kan 15 dikurang 2 kali 1,2. Kemudian yang lebarnya 9 dikurang 2 dikali 1,2. Nah, 15 dikurang 2,4, 2,4 itu dari 2 kali kasih 1,2, kemudian lebarnya 9 dikurang 2,4, sama. Kemudian berarti kita cari luasnya panjang kali lebar, panjangnya dapat 12,6, lebarnya 6,6. Lalu jawaban akhirnya adalah 83,16 meter persegi. Itu adalah luas kolam renang yang udah dikurangin sama keramik-keramik lantai di pinggirnya. Nah, lalu kita cari dulu biaya pembuatan kolam renang. Biaya pembuatan kolam renang tadi itu kan 2 juta per meter persegi. Nah, kita dapat luasnya itu 83,16. Berarti 83,16 dikali 2 juta. Jawabannya 166.320.000. Itu adalah baru biaya pembuatan kolam renang. Lalu kita cari luas keramik lantai. Luas keramik lantainya itu adalah luas lahan yang keseluruhan tadi yang belum dikurangin si lantai dikurang sama luas kolam. Karena kan biaya keramiknya, kita masang keramik beli kena biaya juga kan. Berarti kita kurangin, kita cari luas keramik lantainya itu berapa. Berarti luas lahannya ini dikurang sama yang di sekitar sini tadi ya, luas kolam renang, karena kita mau mencari yang ini. Nah, kita mau mencari ini. Berarti 15 dikali 9, yaitu luas lahannya yang belum dikurangin sama keramik, dikurang sama luas kolam tadi, yaitu ini, 83,16. 15 dikali 9, 135, dikurang 83,16, jawabannya adalah 51,84 meter persegi. Itu luas keramik lantai. Nah, biaya keramik, pemasangan keramik tadi 200.000 per meter. Berarti udah kita masukin 51,84 dikali 200.000 sama dengan 10.368.000. Wow, mahal juga ya guys. Jadi biaya yang dibutuhkan seluruhnya itu kita jumlahkan. Yang tadi ini 166.320.000 ditambah 10.368.000. Jawabannya ini 176.688.000.